Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali, melanjutkan kisah perjuangan Pangeran Mangkubumi dalam mendirikan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Monggo disimak. Jangan lupa sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar atau absen kehadiran. Sedulurku sekalian, perang antara Mangkubumi dan Sambernyawa melawan kedudukan Pakubuwono II yang disebut para sejarawan sebagai Perang Tahta Jawa III pada tahun 1747, diperkirakan kekuatan Mangkubumi mencapai 13.000 orang prajurit. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh Mangkubumi. Misalnya, pertempuran di Demak dan di Grobogan pada akhir tahun 1749, Pakubuwono sakit parah dan merasa kematiannya sudah dekat. Ia pun menyerahkan kedaulatan Mataram kepada VOC untuk melindungi segenap keluarganya pada tanggal 11 Desember. Sementara itu, Mangkubumi telah mengangkat diri sebagai susuhunan bergelar Pakubuwono III tanggal 12 Desember di basis pertahanannya, sedangkan VOC mengangkat putra Pakubuwono II yang bernama Raden Mas Suryadi sebagai Pakubuwono III tanggal 15. Dengan demikian terdapat dua orang Pakubuwono III. Raden Mas Suryadi disebut Susuhunan Surakarta, sedangkan Mangkubumi disebut Susuhunan Kabanaran karena bermarkas di desa Banaran di daerah Sukawati, sekarang Sragen. Perang kembali berlanjut. Pertempuran besar terjadi di tepi Sungai Bogowonto tahun 1751, di mana Mangkubumi menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin Kapten de Klerk. Orang Jawa menyebutnya dengan Kapten Klerek. Sedulurku yang berbahagia, di tahun 1752 Mangkubumi dengan Sambernyawa terjadi perselisihan. Perselisihan ini berfokus pada keunggulan supremasi tunggal atas Mataram yang terbagi. Tawaran Mangkubumi untuk bergabung mengalahkan Sambernyawa akhirnya diterima VOC tahun 1754. Pihak VOC diwakili Nicholas Hartig yang menjabat sebagai gubernur wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai perantara adalah Syekh Ibrahim, seorang Turki. Perundingan dengan Mangkubumi mencapai kesepakatan. Mangkubumi bertemu Hartig secara langsung pada bulan September 1754. Perundingan dengan gubernur VOC ini mencapai kesepakatan. Mangkubumi mendapatkan setengah wilayah kerajaan Pakubuwono III, sedangkan ia merelakan daerah pesisir disewa VOC seharga 20.000 real dengan kesepakatan 20.000 real dibagi dua, 10.000 real untuk Mangkubumi dan 10.000 real untuk Pakubuwono III. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Giyanti yang mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Wilayah Mataram yang dikuasai Pakubuwono III dibagi menjadi dua. Mangkubumi mendapat setengah bagian. Perjanjian Giyanti ini juga merupakan perjanjian persekutuan antara kelompok Mangkubumi bergabung dengan Pakubuwono III dan VOC menjadi persekutuan untuk menghancurkan pemberontakan kelompok Pangeran Sambernyawa. Bersekutunya Mangkubumi dengan Pakubuwono III adalah permulaan menuju kesepakatan pembagian Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta.
Sedulurku, sejak perjanjian Giyanti, wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Pakubuwono III sebagai susunan tetap melanjutkan pemerintahan di Surakarta, sedangkan Mangkubumi bergelar Hamengkubuwono I menjadi Sultan di Yogyakarta. Kemudian Mangkubumi resmi menjadi Sultan, namun ia belum mendirikan keraton untuk tempat pemerintahannya. Untuk mendirikan keraton, Mangkubumi kepada VOC mengajukan uang persekot sewa pantai utara Jawa, tetapi VOC saat itu belum memiliki yang diminta oleh Mangkubumi. Pada bulan April 1755, Hamengkubuwono I memutuskan untuk membuka hutan Papringan sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi bagian kekuasaannya. Sebelumnya, di hutan tersebut pernah terdapat pesanggrahan bernama Ayukya, sebuah dalem yang bernama Dalem Garjiwati, lalu dinamakan ulang oleh Pakubuwono II sebagai Dalem Ayukyo. Oleh karena itu, ibu kota baru dari kerajaan yang menjadi bagian tersebut diberi nama Yogyakarta Hadiningrat. Sejak tanggal 7 Oktober 1756, Hamengkubuwono I pindah dari desa Banaran menuju Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, nama Yogyakarta sebagai ibu kota kerajaan menjadi lebih populer. Kasultanan yang dipimpin oleh Hamengkubuwono I kemudian lebih dikenal dengan nama Kasultanan Yogyakarta. Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait tentang perjalanan Mangkubumi mendirikan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang lain. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.